dia bakal membalikan keadaan. Dia melihat potensi dari Aura Fire yang baik banget dengan agresivitas gameplaynya. Membuat Bigetron juga tidak mau diam. Yuzong kah? Yuzong? Enggak sih gue. Yuzong lagi Pak sih Wito. enak ya. Gue gak Yuzong. Yuzong lagi Yuzong dan juga lagi Pak tuh kan. Wito. Pak Wito Yuzong. Tapi ini kalau misalnya Kan aku bilang tadi kayak Yuzongnya apakah perlu di-ban gitu. Benar-benar comfortnya mereka berarti Iya, mereka dapatkan comfortnya semua nggak dari sih? Aura Justru gitu. itu yang bahaya. Ketika dari Bigetron Alpha sengaja melepas Yuzong, pasti ada something yang sudah mereka persiapkan. Apa itu? Nah itu dia kalau tahu udah disebutin di sini Jambul. Baxia kah? Maybe mungkin. Iya, karena tadi sempat di-ban sih dari Aura Fire Karena masih sempat makan terlepas ban loh. terhadap 5. Iya. Di fase yang ketiga kali ini atau fase yang kedua untuk pick yang ketiga. Bigetron Alpha. Sylvana. Baxia. Waduh. Iya, makanya tadi karena tadi kan sempat di-ban juga Baxianya. Nih gue Yishun make hoki sebulan nih bener nih nebak Baxia nih. Aduh Iya. ngeri-ngeri nih gue ntar ya. Ngeri-ngeri. Kalau misal Hoki sebulan. kalau hoki sebulan tuh masih mending lah lu. Dibandingkan gue ngeri lo pakai detik-detik terakhir lo. Karena kan yang namanya perubahan ya Ji ya. Iya. Itu kan berarti tanda ya Ji ya. Perubahan ekstrim tuh kan kadang-kadang jadi tanda buat perubahan ekstrim. Rahangnya ringan banget. nggak maksudnya berubah ini detik-detik terakhir Bener. sebelum ngepick. Bener, Pak, Sujon. gitu loh. Sujon mulu loh, bingung loh. Tapi ini Ayo. ada satu satu pesan yang sangat membuat hati saya terteguh nih Pak ya. Ini terteguh, terpsycho ya. Dari Endi 17, Assalamualaikum Pak Pulung, gue ditinggalin cewek gara-gara nggak bisa main core assassin karena gue user tank. Sedih nggak lo? Nggak Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Tetaplah jadi tanker ya. Oke, Tetaplah jadi tanker. Oke, Harley lagi. Oke, ini juga agak sedikit pesan yang cukup nyebelin ya. Apa itu Pak? Tuh. Dari Neisha. Neisha. Bang Oji titip salam dong sama para jomblo. Yes, semangat kalian karena pura-pura bahagia itu butuh mental yang kuat. Wow. Waduh. Nyebelin banget. Anda Nyebelin sekaligus parah mengatain 3 orang yang ada di depan sini ya? Betul. Sebagai kita frontliner di garis depan para jomblo Garda e-sport. Iya, jomblo e-sport Indonesia. Jadi buat kalian semua haraplah mencari pacar ya. Kasihan juga lo jomblo mulu lo. Kasihan banget. hari-hari. Astagfirullahaladzim, sabar ya. Oke lah kalau begitu kita lanjut lagi. Ini dia band terakhir jatuh kepada what? Respect ban terhadap Cecilia. Cecil bos. Cecilian Ada di respect respect band untuk Di kali sini ini. doang Wow. ada Cecil di band sakti. Memang kalau ada Rainbow nih ya mengubah. Tapi ternyata Parsha menjadi milik dari Bigetron Alpha. Wah, ini gue demen banget nih. Gue juga dibantuin oleh para followers gue untuk berbahasa Inggris yang benar. Wih, Pokoknya gue bakal ganti kata-kata gue nih. Apa tuh? Jadi take the first game, second dan third game. Bahasa Wih, Inggris sedap. belajar gue. Oke, jadi ini the third game. Oke. Ya, this is the third game ya. Thank you Najmudin untuk infonya. Dan kali ini kita bakal langsung back to the game lagi. Oke ya. Baik teman-teman tuh ya, boleh lah kalian langsung titip salam aja ya, bisa ke KBGGP, ke Fauzi Anskar ataupun ke @pakpulung. Nanti jangan lupa di-follow aja lah biar bersilaturahmi lah kita ya. Lanjut lagi nih dia, 1 hero ataupun 2 hero terakhir yang akan diambil oleh Aura Fire. Core-nya akan jatuh kepada Roger. Roger. Roger, Oh, bos. Roger. Tigreal Godiva. Wow. Tapi gue minta satu pilihan cepat untuk Bigetron Alpha. Aduh, Jodoh Pak, aman. kecepatan Pak Kecepatan, udah Pak. Pak. Ini ternyata, Pak. Parsa samping nih, Bro. Parsa samping sih, iya, Pak. Parsa samping. Parsa samping. Dari awal Varsha muncul aku juga berpikir bahwa ini akan ada di samping Varshanya. Dari awal Parsa muncul, aku udah ngelihat dia berada di draft pick Bigetron Alpha. Betul sekali, Pak. Bener Pak. Ya, sikut pulung Ya nyala tuh. Allah. Sikut pulung nyala. Ya kan bener, ya. Oke lah kalau begitu ya. Emang. Tenang, gue udah jago nih. Coba kalian ngomong dulu deh. Berarti inilah kelima hero yang udah diambil oleh 10, masing-masing tim benar. dari Aura Fire Nah. dan juga Bigetron Alpha, di mana ini akan menjadi pembuktian siapa yang akan mendapatkan poin selanjutnya. Siapa yang akan mendapatkan kemenangan untuk di match yang pertama, di hari yang kedua, di minggu yang kedua MPL ID season yang ketujuh jadi buat kalian nongol di kolom komen dengan emot tepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player. Dan ya. jangan lupa untuk ikuti giveaway kita karena kita akan merayakan pesta rakyat kita bersama-sama dengan 2 juta followers di MPL ID official.
Langsung saja kita ke third game antara Aura Fire versus Bigetron Alpha. Iya, third game Aura Eudora sekalian nyetrum segitu hilangnya, Pak. Tenang bro, sekarang kalau udah ada Hellcard lagi gue udah jago. Wih. Udah belajar gue. Siang-siang makan kubis. Cakep! We own this. Alright, oke. Tapi kali ini Fanstrong di garis depan terkena damage yang cukup sakit dari seorang KYY Papolo. Yoi, sedikit lagi HP yang dimiliki oleh Matildanya. Fanstrong pun harus melakukan recall, didorong aja dengan ada Secret Hammer. Dreams diterbangkan aja. Robot bertarung dengan Godiva. Sementara itu Dreams pun harus balik lagi setelah bisa ngezoning out beberapa player yang dimiliki oleh Aura. Fans memilih untuk melakukan farming terlebih dahulu dan lebih diunggulkan oleh seorang fans yang menuju ke arah red buff, tapi Dreams di sana nggak mau masuk karena banyak banget crowd control dari tim Aura Fire. Oke, di bagian atas sana Ripo bertarung habis-habisan dengan Keira, dan disinilah Keira sepertinya akan mendapatkan sedikit hambatan ya, karena dengan adanya 30% langsung yang dimiliki oleh Baxia ini akan membuat Yuzongnya agak sedikit terhambat. Nah ini dia, jangan lupa untuk perayaan 2 juta followers kita. Wehe. Dapatkan Samsung Galaxy S51 dan juga skin bundle dari MPL ID Official. Benar sekali, karena kalian bisa mengikutinya dengan cara langsung aja nongol di kolom komen di postan terbaru di Instagram dari MPL ID. Jangan lupa di follow, di Samsung Indonesia juga di follow ya, tag 3 teman kalian. Bener banget, tapi lihat Fanstrongnya masih coba untuk mengganggu, tapi Dreams bakal coba untuk melempar. Masih di cover dengan baik oleh seorang Godiva di arah mid lane. Yoi, masih bersembunyi aja di setrum lagi oleh KYY. Setrumannya bisa membuat konslet, tapi ternyata udah di charge aja arah panahnya. Siapa yang akan terkena? Enggak kena, tapi itu dilemparkan begitu saja. Tigreal pun menghilang. Gila, chemistry yang dapatkan Bigetron Alpha. Symphonio skillnya berhasil dengan baik. Meanwhile ada Keira yang bakal coba untuk mendekat ke arah seorang Bras, tapi Keira sudah level 4. Langsung ada janji dadang mengejar seorang KYY dan bahaya sekali dilempar ke arah belakang sana, dan Dreams masih menyelamatkan seorang KYY. Yoi, masih bisa selamat. 3 orang langsung mundur ke bagian belakang dari masing-masing kubu antara Bigetron Alpha dan juga Aura Fire. Di tengah Dreamsnya udah set up posisi, siapapun yang lewat di situ akan langsung dicok slam, dilemparkan begitu saja. Dreams juga udah standby untuk mengcover pergerakan dari seorang Brans di arah River. Sedangkan para pemain dari tim Aura Fire kali ini nggak bisa terlalu barbar seperti di game yang pertama. Kalau misal kita lihat dari hero-nya, sebenarnya Rogernya itu tuh sangat sakit, dan Dreams lempar lagi dalam lagi pada Stok Godiva karena dia percaya diri. Godiva masih level 3. Terpaut jauh levelnya kali ini. Iya. Untung gak ada yang lihat tadi ultimate kemana. Iya, jaraknya cukup jauh tadi karena ada flicker yang dikeluarkan oleh Tigreal ya. Andai tadi flickernya keluar nggak tepat waktu, hilang sudah. Wah. Dan turtle diamankan oleh Bigetron Alpha. Untuk kali ini itemnya masih sedikit sabar, dan Brans karena dia berada di posisi yang cukup unggul, dia memilih untuk melakukan Raptor Macet terlebih dahulu dibandingkan 1 buah sepatu, karena alokasi dananya bakal difokuskan ke arah damage yang dia miliki. Yoi, dia masih ada Trustless yang bisa membantu sedikit dash lah terhadap jarak yang dia miliki. Tapi ternyata Keira bakal coba tertumpangkan petir, bukan sembarang petir dari seorang kaya yang mencetrum di sini di arah top lane. Combo Eudora Jauhead tuh kacau ya. Imut gak? Apa? Mencetrum dia ngomong. Ah, gue cetrum loh. Bukan setrum. Tapi ternyata di sana Rainbow benar-benar harus hilang di luar lane of dawn. Ya Allah. Langsung tersungkur, dan Dreams di sana mencoba untuk mengcover seorang KYY di arah mid lane. Godiva memilih untuk bunuh dengan seperempat darah terakhir. Meanwhile di bottom lane Ripo mencoba untuk mendapatkan seorang Kabuki. Kabuki mendapat seorang pas juga. Ini keuntungan yang luar biasa. Ada double kill dapatkan oleh seorang Ripo di arah bottom lane. Gak sanggup, bahkan core utama pun harus tumbang untuk bisa mendapatkan ke arah Ripo seorang diri loh. Ini rugi serugi-ruginya hal yang dimiliki oleh Aura Fire, di mana mereka ingin mendapatkan ke arah satu side lane-nya, tapi ternyata malah 2 orang yang langsung hilang. Yo, tapi lihat petir bukan sembarang petir, di follow up dengan satu pembeda dari di arah mid lane. Gak berhasil menumbangkan seorang Fanstrong. Hampir saja almost kali ini dia tumbang Pak Pulung. Hampir aja almost, udah sama-sama hampir itu ya artinya Ji ya. Oke, tapi Dreams melakukan lagi sebuah rotasi ke bagian bawah. Sementara itu untuk Brans menghilangkan 1 gerobak, 1 wave minion. Mereka sepertinya akan langsung ngambil insentif ini dia. Turretnya akan dicicil habis-habisan. Bukan hanya insentifnya aja, tapi Kabuki di sana udah terlihat visionnya. Bakal lihat ada panah asmara ke arah seorang Kabuki. Godiva dilempar begitu saja. Bigetron Alpha nggak mau bermain cukup barbar karena mereka sadar di game kedua Aura Fire benar-benar mendominasi permainan hingga mendapatkan game
yang ke second. Waduh, hah? Game yang kedua, game yang kedua. Game yang ke-second. Game yang kedua. Kaget gue. Nggak siap gue dengernya. Udah nunggu tuh yang kedua tuh. Tadi udah kita lihat aja ada Turtle Kembai mandiri. Sementara itu Tigernya pun udah harus langsung meregang nyawa begitu saja. Ripo sendirian seorang diri di bagian depan. Masih cukup pede, masih cukup kuat. Keiranya udah terjun ke bagian bawah. Tapi Ripo yang masih bisa selamat. Keira berhasil dilempar ke arah belakang. Asli Tumangga begitu saja. Pertukaran yang tidak cukup adil untuk tim Aura Fire. Mereka mendapatkan Turtle untuk Bigetron. Mendapatkan Godiva dan juga Keira. Ini nggak bagus sekali. Ini bisa menjadi snowballing untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha. Waduh, lagi dan lagi sepertinya Aura Fire kehilangan ritme permainannya nih ya. Mulai melakukan mistake-mistake yang harusnya juga tidak perlu dilakukan. Tapi sekarang, ya inilah yang udah harus mereka hadapin. Sedangkan di posisi saat ini Bigetron benar-benar udah dapetin turret juga. Dia bakal fokus lagi, Dreams bakal lempar ke Godiva, bakal coba didapatkan. Pasti coba dipaksa kali ini, lihat penetranya terlalu sakit. Bahkan Brans yang langsung menghantam seorang Godiva. Godiva nggak bisa berbuat banyak di arah top lane, bahkan dia cuma diem doang, nggak sampai ngeluarin Sacred Hammer, Implosion apapun segala macam yang dikeluarkan. Langsung hilang 40. Dia Bener-bener jadi bulan-bulanan gak gak sih? expect dia tuh sebenarnya damage-nya segede gitu. Waduh, ejectornya berhasil lagi ngelemparin ke arah Panstrong. Untungnya masih bisa kabur. Purple buff-nya sekarang dimilikin oleh Bigetron Alpha. Di sini kita lihat untuk Rainbow-nya benar-benar jadi pas pam Brans, Pak ya. Oke, pasukan pengaman Brans. Tapi kali ini kita lihat itemnya Profesor, silakan. Ya kalau misalkan dari item sih ini Lightning Truncheon bakal diamankan oleh Rainbow. Namun mengingat kalau misalkan tadi si ini ya si fansnya ya. Fansnya sendiri udah mau jadi endless battle by the way. Kenapa Ranger Mas? Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Iya, Kita ini silakan lagi Profesor. Enggak apa-apa, saya cuma mau ketawa aja sama Fulum. Dan mengingat juga kalau misalkan dari Dreams-nya dia mau langsung ke arah Dominance Ice. Oke lah, kalau begitu Dominant Ice nantinya juga akan menjadi sebuah hal yang langsung diarahin aja ya oleh beberapa. Nah, Rainbow udah set up posisi nih. Pas pam Brans udah berkumpul nih, pasukan pengamanan Brans ya. Coba lu lihat tuh, rame banget pasukan pengamanan Bransnya. Masalahnya emang harus ditempel, Pak. Iya, Pak. Ditempel mau nggak mau. Udah 304 loh, nggak snowballing. Udah mencoba untuk melakukan rotasi di arah mid lane, tapi kali ini dilihat langsung coba didapatkan ke Ripo. Beres ke arah belakang, Godiva mau coba dilempar begitu saja. Flicker berhasil didapatkan. Ripo masih mencoba untuk mengejar, ternyata nggak berhasil. Apapun yang didapatkan, Brans terlalu jauh kali ini. Para pemain dari tim Bigetron Alpha memilih untuk mundur mendapatkan data terlebih dahulu. Bransnya, ya ampun tadi Dreamsnya itu udah dengan sekuat tenaga itu ya. Lari, gue pengen dapet tapi ejectornya nggak berhasil. Tapi Turtle sekarang milik dari Brans. Dan Brans kan tuh. Dreams bahkan udah dapetin satu buah Dominance Ice. Dia bakal meleletkan musuh-musuhnya. Tapi Brans Jet terlepas jauh dari pas pam Brans. Dan bakal coba ditempel kembali. Keira seorang diri di arah top lane. Dan Brans masih coba untuk mengepok saja Keira langsung. Itu job desk gua, kenapa lu ambil alat musik gua? Oke, bedanya saya ke arah belakang. Dreams terhalang kali ini pergerakan yang gak berhasil mendapatkan seorang Keira di arah top lane. Habis lama lu. Gua ambil cas sekali lu balikin lagi. Oke, di bagian tengah purple buff-nya pun menjadi milik dari Brans. Ini akan menjadi suatu kenikmatan sendiri. Dikejar, ditangkap, dilempar, untungnya masih bisa selamat. Fight sudah hilang, tapi ternyata impulsnya dihindari oleh seorang tim. Bahkan cukup bagus, tapi Keira Brans berubah ke satu poin tambahan untuk tim Aura Fire. Ingat, ini bisa menjadi snowballing untuk tim Aura Fire kalau mereka mendapatkan momentum. Karena Rainbow dan juga KYY bisa ditumbangkan begitu saja. Jujur ya, Dreams gak boleh ngelakuin hal kayak gini lagi. Karena tadi aku sempat notice di bagian detik 75 sebelum Lord hadir. Kalau misalkan terjadi lagi dan sebetulnya nanti Lordnya udah ada, ini bakal jadi ancaman untuk Bigetron Alpha. Karena apa? Karena mereka bisa langsung ngambil Lord, ngamanin keuntungan. Apalagi dengan perbedaan masih 5.000 network gitu loh. Masih bisa kekejar dan bahkan gak cuma Lord, mereka bisa aja ke-pick off 1 demi 1 dari Bigetron Alpha. Benar, bukan sembarang benar. Tapi kali ini Profesor KB bukan jujur tapi cucur tadi dia ngomong. Iya benar. Sama tadi dia ngomong sama detik ke 75, Pak. Setahu saya detik sampai 60 doang ini. Enggak, maksudnya detik 75 detik sebelum Lord. Oh, 75 detik sebelum Lord. Ya, kan gitu. mulainya 120, Pak. Iya. Yang penting kan dia cucur. Jujur ya. Saya orangnya emang jujur. Gue sih setahu gue. Tapi lucu kan, gimana Ci tadi yang kata lu? Apa? Yang pakai C depannya. Cetrum. Cetrum. 30 nih belum dikeluar kata-katanya. Oke. Dan 3 detik menuju Bapak Lord terhormat di line of down di game yang ke-third kali ini. Kabuki harus mundur.
Para pemain dari tim Bigetron Alpha mencoba untuk mendapatkan Kabuki. Wow. Langsung hilang di sana. Kita nggak lihat apa yang terjadi di arah bottom lane dari tim Bigetron Alpha. Mereka berkesempatan besar untuk mendapatkan Bapak Laut yang terhormat. Meanwhile, ada Tiara Toplet sudah melakukan rotasi. Gorimar dan Dibikov, tapi nggak berhasil di-pick oleh Rainbow dan juga Dream Tiara Jungle tim Bigetron Alpha. Berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Ini dia, Lord menjadi milik dari Bigetron Alpha. Daya dobraknya akan semakin kencang lagi. Belum menit ke-12 tapi nggak apa-apa. Ini akan menjadi sebuah tambahan lagi damage yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Semuanya set up posisi di area purple buff. Mau kemana larinya pemain dari Aura? Pusing banget ini. Ini bakal purple-nya di keting-keting sih. Ini kalau misalnya berhasil didapetin satu orang aja, lumayan. Tapi kalau dibalikin keadaannya, rugi banget untuk Bigetron. Dilempar begitu saja. Dan bahkan diamankan oleh seorang Rainbow. Ini lebih fatal sih, karena kita tahu sendiri bahwa Varsha ini kan tipikalnya untuk spammer. Dan dia juga walaupun cooldownnya udah sempat di nerf, tapi kalau misalkan dia megang purple buff, lebih diminimalisir lagi dari segi cooldownnya. Lebih maksimal lah bisa dibilang. Dan dengan item yang dia miliki pun juga bakal OTW sakit Holy banget. Crystal Ya, kayaknya. OTW Holy Crystal betul banget. Di sini dari fansnya udah cukup kuat sih menuju ke arah Enders, langsung PDS ke arah belakang. Babalon sudah masuk ke arah base dari tim Bigetron Alpha. Coba untuk menahan, bakal lebih sabar lagi karena mereka punya satu buah super minion di arah bottom lane. Turret kedua di arah bottom lane juga sudah mulai diamankan oleh tim Bigetron Alpha. Aura Fire bakal menahan, ini bakal coba diolah, tapi Trace bakal dilempar belakang dan berhasil mendapatkan satu bahkan di arah belakang Kera dan menuju ke arah Sorkaya dan juga Rainbow. Bransnya terbebas kali ini, Pastrongnya berhasil mendapatkan lagi poin tambahan. Pedestrian dan Vansha pun tumpang di arah bottom lane. Triple kill Lucky bawah ini yang dari para pemain dari Bigetron Alpha, maka ditambahkan oleh Surprise. Lucky Force kali ini jadi bater situ seorang diri. Terus akan mendapatkan seven pertama di area FPL DCC. Seven pertama di FPL IDC sedang ketujuh didapatkan oleh Bigetron Alpha. Yap, dan juga pastinya dibantu oleh Pas Pam Brans di mana mereka berhasil untuk mendapatkan kemenangan kedua Bigetron Alpha. Wow. Aku benar-benar gak expect bahkan sampai dengan Savage-nya dikasih, bener-bener ditungguin, Secret Hammer-nya ditb-in, Ripo yang udah terlalu tanky di depan bersama dengan Dreams benar-benar melakukan tugasnya dengan sangat baik. Bahkan ketika kiting-nya tadi fansnya juga ketangkep pas banget, Bransnya mencoba untuk transfer ke arah keluar dari bagian bottom lane turret inhibitor. Itu kayak timingnya tepat banget. Mereka on point banget, satu demi satu ditumbangkan. Mereka nggak memanfaatkan Lordnya, tapi mereka memanfaatkan super minion yang ada di 3 lane yang berbeda. Benar.